Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di modul MOX NME. Kali ini kita akan membahas modul 6. Topiknya adalah fase gas, fase cair, dan fase padat. Apa perbedaan mendasar dari tiga fase tersebut? Kita bisa lihat di layar bahwa fase gas memiliki jarak antar molekul yang sangat jauh dan tidak beraturan lokasinya. Kemudian fase liquid memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, sedangkan fase padat jaraknya sangat dekat. Kita bisa lihat bahwa fase gas tidak terorganisir, untuk fase liquid sebagian terorganisir, dan fase solid sangat terorganisir. Sehingga tiga fase ini merupakan klasifikasi dari derajat keterorganisasiannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai diagram perubahan fasa. Kita ambil air sebagai contoh. Di sumbu X terdapat penambahan panas, sedangkan di sumbu Y merupakan temperatur. Kita pahami bahwa pada saat 0 derajat, biasanya air berubah menjadi es atau fase solid berubah menjadi fase padat. Sedangkan pada suhu 100 biasanya gas berubah menjadi liquid ataupun sebaliknya, air menguap menjadi gas. Kemudian di sini merupakan fase liquid. Dari 0 hingga 100 itu adalah fase liquid atau fase cair. Kemudian di atas 100 merupakan fase uap atau fase gas, dan di bawah 0 merupakan fase solid ataupun es. Di antaranya kita punya dua fase, yakni liquid dan solid. Dan juga di sini kita punya dua fase, yakni gas dan liquid. Ketika kita menghitung kebutuhan panas, maka kita harus menghitung perubahan fasanya juga. Nah, entah di gas liquid ataupun di liquid solid, tergantung kebutuhan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai vapor liquid equilibrium ataupun kesetimbangan vapor liquid. Kita perlu pahami bahwa ada tiga bagian kurva, yakni pertama kurva saturasi, kemudian wilayah superheated, dan yang ketiga adalah wilayah subcooled. Di sini kita bisa lihat bahwa ada tiga bagian, yakni superheated region, subcooled region di mana fasenya liquid, dan juga kurva dari saturated-nya. Di sini kita bisa pahami bahwa pada tekanan yang sama, tergantung temperaturnya dia bisa menjadi vapor ataupun liquid. Atau sebaliknya, pada temperatur yang sama, tergantung pressure-nya, kita bisa tentukan apakah dia itu gas ataupun liquid. Sehingga kita perlu dua keadaan, temperatur dan pressure, untuk menentukan apakah sebuah fase di liquid ataupun di vapor ataupun di antaranya. Kemudian, di kurva yang sebelah kanan, kita bisa lihat plot antara volume dan juga temperatur. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kurva berwarna biru. Untuk kurva sampai dengan wilayah hijau ataupun wilayah 2, ini merupakan garis saturated liquid. Kemudian titik hijau sampai titik bawah sini, ini adalah bagian 4, yakni saturated vapor line. Di antaranya merupakan fase liquid gas. Di sebelah kanan, nomor 5 merupakan fase gas atau superheated vapor region, sedangkan 1 adalah subcooled region ataupun fase liquid. Sehingga garis tadi yang di sebelah kiri berwarna hitam ini merupakan pengembangan dari wilayah yang ada di sini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita bisa mengetahui keadaan ataupun fase fluida tersebut dengan mengetahui dua propertiesnya. Misalnya kita tahu temperatur dan pressure, maka kita bisa tentukan apakah dia di fase liquid, gas, ataupun lainnya. Sebagai contoh, jika kita memiliki keadaan temperatur yang tetap, maka bergantung pada tekanannya, kita bisa tahu apakah dia di fase gas ataupun liquid. Misalnya, ketika kita punya temperatur tetap dan tekanannya berada di atas tekanan saturatednya, maka fluida tersebut ada di fase liquid. Yang kedua, jika kita punya fluida dengan tekanan yang di bawah tekanan saturatednya, maka fluida tersebut ada di fase gas.
Sedangkan di antaranya, jika tekanan sama dengan tekanan saturatednya, maka fluida ada di dua fasa, yakni liquid dan gas. Begitu pula sebaliknya, jika kita tahu tekanannya, tergantung temperaturnya, jika di atas temperatur saturated, maka dia bersifat gas ataupun fluidanya berada dalam fase gas. Jika dia di bawah, maka dalam fase liquid dan diantaranya adalah gas liquid. Selanjutnya kita dapat meninjau vapor liquid equilibrium dari campurannya. Misalnya, dalam sistem distilasi sangat penting untuk mengetahui apakah sistem tersebut bersifat zeotrop maupun azeotrop. Jika sistem bersifat azeotrop, maka kita akan mendapati kurva kurang lebih sebagai berikut. Sehingga ketika kita menggunakan metode seperti McCabe and Thiel, kita bisa menentukan jumlah tray. Namun, ketika kita temukan azeotrop, maka bisa jadi dia minimum boiling ataupun maksimum boiling. Kita lihat bahwa untuk minimum dan maksimum dia ada perpotongan entah di awal ataupun di akhir. Sehingga kita tidak bisa menentukan jumlah tray-nya dengan menggunakan metode McCabe and Thiel. Maka dari itu, biasanya untuk sistem dengan azeotrop kita perlu menggunakan dua kolom seperti pressure swing distillation ataupun extractive distillation. Sebagai contoh, kita akan gunakan soal sebagai berikut. Kita memiliki air sebanyak 750 gram pada suhu 20 derajat Celcius, kurang lebih di titik ini, 20 derajat Celcius. Kemudian air dipanaskan hingga mendidih pada 100 derajat Celcius, berarti dipanaskan sampai sini. Kemudian, air seluruhnya diubah menjadi uap, artinya tidak ada fase gas liquid, tapi semuanya diubah menjadi uap, artinya dia pada suhu 100 derajat dan sudah semuanya dalam fase gas. Diketahui bahwa kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius, sedangkan kalor latennya adalah 2260 Joule per gram. Nah, kita akan gunakan dua koefisien ini. Satu kita gunakan di fase penaikan suhunya dari 20 ke 100. Satu kita gunakan sebagai fase perubahan fasenya dari liquid menjadi gas. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat dua proses untuk soal ini, yakni yang pertama pemanasan air dari 20 ke 100 derajat, dan proses kedua adalah penguapan semua air dari fase liquid menjadi fase gas. Untuk yang pertama, kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kita ingin tahu nilai Q-nya, masanya adalah 750 gram, koefisien kalor jenis airnya adalah 4,18 dan delta T-nya adalah 80. Dari 20 ke 100, 100 dikurang 20, maka dapat 80. Sehingga ketika kita kalikan semuanya, 750 dikalikan 4,18 dikalikan dengan 80, maka kita dapatkan 250.800 Joule. Sedangkan untuk penguapan air, maka kita harus mengalihkan masanya dengan kalor latennya. Massa kita gunakan 750 gram dan kalor laten 2260 Joule per gram. Sehingga ketika kita kalikan, kita akan mendapatkan 1.695.000 Joule. Terakhir, kita perlu menambahkan proses 1, kalor di proses 1 dan kalor di proses 2, sehingga kita bisa dapatkan 1.945.800 Joule. Ini adalah jawabannya. Sampai berjumpa di modul 7.